Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai nanti yang lain nyusul lah. Yang lain juga nyusul. Baik, materi pagi ini kita tinggal tiga lagi selesai. Nanti kalau teman-teman masih belum puas, nanti tetap materi yang kita sampaikan kita share di YouTube. Nanti teman-teman bisa lihat lagi, ya. Jadi bisa dua kali lihat. Barangkali ini ada yang lewat, lupa, nanti bisa diulang lagi. Baik, materi kali ini adalah tentang masalah komunikasi K3. Apa sih komunikasi K3 itu? Oke, tujuan utama dari komunikasi K3 adalah menjamin penerapan sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3. Maka perlu disusun satu sistem komunikasi untuk mendukung pelaksanaan dengan baik. Saya bacakan dulu. Komunikasi itu dari internal maupun antar bagian. Artinya dari satu unit departemen dengan departemen yang lain dalam satu perusahaan. Misalkan seperti itu. Oke. Kemudian contoh juga bukan hanya dengan satu perusahaan, tapi dengan perusahaan yang lain, ya, dengan misalkan kontraktor, vendor, tamu, kemudian masyarakat yang berkunjung, mahasiswa yang PKL, dan lain-lain. Karena ada perusahaan yang memang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang mau PKL. Tapi nggak semua sih, nggak semua perusahaan mau menerima mahasiswa, itu nggak semua. Kemudian salah satu contoh ya di sebelah kiri saya, mungkin kalau di situ sebelah kiri juga ada langkah-langkah safety. Akan tempat kerja aman, itu salah satu contoh bentuk dari bentuk komunikasi. Ya, salah satu contoh dengan bentuk komunikasi, kalau ini nanti keluar komunikasi itu apa sih bentuknya, komitmennya seperti apa, dan lain-lain. Itu salah satu contoh. Namanya safety banner atau safety campaign. Informasi yang dalam K3 ini yang termasuk bentuk komunikasi internal. Ya, bentuk komunikasi internal adalah yang pertama komitmen perusahaan terhadap penerapan K3 tempat kerja. Misalkan gini, misalkan perusahaan itu pasti kenapa kok harus ada kebijakan, ya, harus ada kebijakan atau komitmen, karena itu adalah salah satu awal apabila perusahaan mau membuat sistem manajemen, baik itu ISO 9001, baik itu SNK 3, baik itu proper, baik itu HACCP, dan lain-lain. Yang paling utama ditanyakan, misalkan ada audit datang ke kantor, itu tanyakan pertama adalah apakah ada suatu kebijakan. Nah, itu makanya kebijakan perlu dibikin banner yang gede, biasanya dipasang di depan pintu masuk suatu perusahaan, baik itu di dekat kesehatan ataupun di depan. Kemudian program, apa sih program-program yang berkaitan dengan K3 itu juga beberapa di perusahaan dipasang yang besar ataupun yang mudah dibaca oleh karyawan. Ya, kalau program itu karyawan berarti secara internal. Kemudian identifikasi bahaya lah, biasanya ini juga sama IDPPR maupun Hazard Identifikasi Risk Assessment and Determine Control atau HIRADC itu juga biasanya dipasang juga, ada yang dipasang di depan lokasi tempat yang paling bahaya ataupun di depan pintu masuk, itu ada beberapa. Tapi ada beberapa juga yang hanya dipasang di tiap-tiap ruangan, ya mesti tergantung kebijakan, ya, jadi tidak harus sama kalau saya. Kemudian adanya prosedur. Nah, prosedur ini biasanya dibakukan dalam satu bentuk dokumen. Dokumen yang dibagikan kepada seluruh unit-unit kerja yang ada. Oke, lanjut. Kemudian tujuan K3. Nah, di situ juga memuat tujuan K3. Apa sih tujuannya suatu perusahaan membuat tujuan K3, kemudian aktivitasnya, dan lain-lain. Kemudian
hasil investigasi kecelakaan. Nah, biasanya ada papan tuh. Kalau di tempat-tempat perusahaan ada papan angka kecelakaan yang sudah terjadi ataupun namanya apa ya? Setiap perusahaan itu beda-beda sih, beda-beda. Ya. Tapi itu besar, besar dipasang itu juga salah satu tanda bahwa perusahaan tersebut apakah perusahaan tersebut eh, dalam kurun waktu sekian tahun, 1 tahun, adakah kecelakaan ringan, minimis, dan lain-lain. Jadi dipasang. Kemudian adanya perubahan manajemen perusahaan. Itu juga mempengaruhi kebijakan. Contoh aja ginilah, ganti presiden, ganti kebijakan. Presiden kemarin pas SBY seperti apa, pas Jokowi seperti apa, nanti setelah Jokowi seperti apa. Jadi kebijakan itu pasti akan dipengaruhi oleh pergantian manajemen. Jadi nggak akan sama. Oke, itu juga contoh ya. Ini contoh juga, contoh bannernya, contoh papan peringatan, banner dan lain-lain, ada rescue plan dan lain-lain. Kemudian informasi terkait komunikasi eksternal. Nah, kalau dari luar nih, untuk orang luar, ya untuk orang luar, pekerja dari luar. Nah, kalau contoh nih, contoh di kapal itu kebanyakan pekerjanya pekerja dalam semua, nah, kecuali kapal-kapal yang support untuk offshore. Nah, itu beda-beda lagi. Kalau support untuk offshore pasti akan mengikuti aturan yang ada di perusahaan lain. Nah, kalau perusahaan pembayaran hanya dia bekerja di perusahaan sendiri. Kemudian makanya ada sistem komunikasi eksternal dari saya ke orang lain ke saya, dari saya ke orang lain dan ke yang lain lagi. Nah, contoh seperti itu. Ya, makanya ada sistem manajemen K3 kontraktor individual. Ini tertuang juga biasanya dalam CSMS. Biasanya perusahaan nih mau mengadakan kontrak dengan orang lain, maka perusahaan tersebut dikenakan namanya CSMS. Contractor Safety Management System itu juga salah satu bentuk komunikasi antara perusahaan induk yang punya duit kepada perusahaan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian adanya kinerja K3 kontraktor, adanya KPI, adanya pemenuhan dan lain-lain. Kemudian daftar kontraktor lain di tempat kerja. Siapa saja yang bekerja di satu perusahaan. Nah, contoh kalau perusahaan drilling nih, ya perusahaan drilling, pengeboran, itu satu rig aja belum tentu satu perusahaan. Nah, contoh tempat kerja saya dulu di waktu di rig, satu rig itu bisa ada sekitar 10 perusahaan yang mengerjakan. Top drive-nya yang sendiri, kemudian data unitnya sendiri, mat loggernya PT-nya sendiri, kemudian yang ngurusin limbah sendiri, safety-nya juga waktu itu juga sendiri perusahaannya. Ya, jadi nggak mesti sama. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan dan pemantauan K3 ini juga salah satunya perusahaan-perusahaan, kalau mungkin di perusahaan para peserta kali ini mungkin pernah mengadakan namanya inspeksi dan audit ya, inspeksi dan audit, baik inspeksi alat-alatnya dan audit sistem, itu juga pasti dengan orang lain, dengan lembaga-lembaga provider konsultan yang masuk. Kemudian adanya tanggap darurat. Nah, tanggap darurat ini juga akan melibatkan orang lain. Karena tanggap darurat, contoh kayak di rig offshore, pengeboran minyak lepas pantai, pasti ada tanggap darurat yang salah satunya juga melibatkan Badan SAR Nasional, kemudian dari Indonesian Coast Guard, dan lain-lain. Ya, itu pasti akan melibatkan hal semacam itu. Kemudian hasil investigasi kecelakaan dan ketidaksesuaian, dan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Ini juga salah satunya kenapa materi K3 itu antara satu dengan yang lain adalah saling terkait. Kemudian persyaratan komunikasi harian. Contohnya apa nih komunikasi harian? Contohnya adalah adanya safety pre-job meeting ataupun adanya safety yang lain.
Oke. Informasi-informasi terkait komunikasi eksternal dengan pengunjung tamu, ya, dengan pengunjung tamu. Yang pertama adalah syarat-syarat K3 untuk tamu. Kemudian prosedur evakuasi darurat. Terus kemudian aturan lalu lintas tempat kerja. Lainnya aturan lalu lintas biasanya juga sudah terkait dengan dokumen-dokumen perusahaan, yaitu adalah ANDA LALIN, analisa dampak lalu lintas. Biasanya sudah termuat di ANDA LALIN di situ. Apa yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut ada tarikan, ya, masukan dan tarikan kendaraan besar, truk dan lain-lain. Itu biasanya sudah termuat dalam ANDA LALIN, analisa dampak lalu lintas. Kemudian akses tempat kerja, ya, aturan akses tempat kerja dan pengawas dan pengawalan maksud saya. Kemudian APD, alat pelindung diri yang digunakan di tempat kerja. Oke, perusahaan juga mengatur komunikasi eksternal dengan pihak ketiga terkait informasi yang diterima maupun yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak ketiga. Nah, ini salah satunya contoh adalah kepada para vendor dan para kontraktor. Kemudian perusahaan menjamin konsistensi dan relevansi informasi yang diberikan sesuai dengan sistem manajemen K3 perusahaan. Ini termasuk informasi mengenai sumber pengendalian operasi K3 dan tanggap darurat perusahaan. Nah, ini juga salah satunya adalah salah satu contoh yang lagi hangat-hangatnya adalah kasus keluarnya gas beracun di pengeboran gas yang ada di Dieng, Banjarnegara, yang menelan korban, ya. Nanti teman-teman mungkin belum saya share, nanti saya share videonya, laporannya dan lain-lain. Ini juga salah satunya adalah salah satu tanggap darurat yang harus tahu. Jadi suatu ketika perusahaan ada kejadian mara bahaya, apa yang harus dilakukan? Paling nggak perusahaan harus segera menangani kegiatan kejadian tersebut. Nanti saya share. Oke, ini safety meeting, ya. Safety meeting dilakukan, ini juga salah satu contoh bentuk dari komunikasi K3. Ini safety briefing, safety meeting, ya, atau pre-job safety meeting. Sama saja ini semuanya di awal sebelum kerja kita lakukan semacam itu, atau safety induction. Ya, ini safety induction biasanya pertama kali orang mau kerja, orang mau masuk ke wilayah, kontraktor pasti dikasih safety induction yang berisi tentang edukasi K3 di suatu perusahaan yang akan dimasuki. Nah, ini safety induction. Contoh nih, contoh seperti kepada semua. Oke, saya lanjut ya. Maaf, mati dari barusan. Oke, nanti contoh safety induction nanti saya sharekan di via YouTube. Nanti saya sharekan contohnya seperti apa yang namanya safety induction. Oke, kemudian ada namanya safety juga komunikasi, yaitu salah satunya adalah tentang ini salah satunya ada contoh ini adalah safety meeting sebelum pekerjaan atau pre-job safety meeting. Kemudian pelatihan. Nah, pelatihan ini juga salah satunya adalah tentang komunikasi K3. Ini pelatihan, ya, pelatihan-pelatihan. Sekarang ini juga teman-teman lagi pelatihan. Ini salah satu bentuk dari komunikasi K3. Kemudian adanya checklist, ya, checklist alat nih, checklist alat-alat APAR, kemudian alat body harness, kemudian mobil,
keren dan lain-lain, punya checklist itu juga salah satu bentuk dari komunikasi ketiga. Terus kemudian hiradisi itu juga salah satu bentuk dari K3JSA. Kemudian ini contoh-contohnya, contoh gambar, ada safety banner, safety campaign, itu juga bentuk dari K3. Terus kemudian ada rambu-rambu. Nah, rambu-rambu di tempat kerja itu juga salah satu adalah contoh dari uh, komunikasi K3 juga. Oke, terus kemudian contoh nih, ini safety banner seperti contoh katakan tidak dengan kecelakaan, safety is no accident. Banyak ragamnya, teman-teman pasti sering lihat, cuma belum tahu namanya, mungkin ada yang belum tahu namanya bahwa ini adalah salah satu bentuk komunikasi K3. Nah, dengan adanya buletin, buku-buku, nah ini juga buku banyak beredar tentang masalah safety juga. Oke, sudah selesai tentang komunikasi K3. Ada yang bertanya? Oke, ada yang bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Kalau nggak ada, saya lanjut dengan materi selanjutnya.